Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wasa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan sampai dengan hari ini di maghrib ini, dan alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ternyata penerimaan salat itu oleh Allah diisyaratkan dalam Al-Quran itu tidak cukup dengan amin. Ada indikator-indikator penerimaannya yang bahkan oleh Al-Quran orang salat itu jika telah selesai menunaikan salatnya maka dia terbagi kepada dua bagian. Isyarat itu setidaknya bisa ditemukan dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Agak sedikit ke atas di sebelah kanan di mushaf Allah sampaikan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika kita berhenti, misal wakaf di bacaan as-salah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, jika berhenti di sini, maka jika salat itu telah Anda tuntaskan, selesai salatnya, maka makna jauhnya ada isyarat seakan-akan memberikan kesan ada orang-orang yang saat menunaikan salat itu motivasinya hanya sekedar menuntaskan salat saja. Kalau berhenti di sini, fa idza qadaytumus shalah, maka jika kalian selesai mengerjakan salat, tuntas kalian kerjakan. Kalau wakaf sampai sini, maka ini menunjuk golongan yang pertama. Bahkan menggunakan fa itu kalau di ilmu nahwu itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Sesuatu yang berlangsung dengan cepat, penghubung sesuatu, merangkai dua peristiwa dan berlangsung dengan cepat. Peristiwa pertama itu salat, peristiwa kedua ada pekerjaan yang lain. Antara salat dengan pekerjaan yang tunaikan pasca salat, aktivitas pasca salat itu berlangsung dengan cepat. Nah, ada orang kata Al-Qur'an itu motivasi sholatnya yang penting cepat selesai sholat. Tunaikan sholat, yang penting cepat selesai. Yang penting sholat. Apakah khusyuk atau tidak, apakah cepat atau lambat, itu perkara yang lain. Diterima atau tidak, itu urusan berbeda. Yang penting saya sudah sholat, yang kalau ditanya, sudah sholat belum? Sudah. Yang paling menarik, ini orang walaupun sedang sholat, cepat-cepat pengen udahan. Karena ya cepat berlangsung. Ya fa'idha qawaytumus shalah, maka jika selesai salat ditunaikan, ada yang bahkan baru selesai salat sudah pergi. Dan bahkan belum salat sudah nanya, kira-kira berapa lama salatnya? Nah, ini kalau diisyaratkan demikian, ini umumnya pasti terjadi. Karena Allah kalau memberikan keterangan itu tidak mungkin ada celahnya, tidak mungkin ada salahnya, apalagi ada dustanya. Jadi kalau saya tanya, apakah ada orang yang saat menunaikan salat motivasinya hanya sekedar mengangkat kewajiban saja? Ada. Dengan pertanyaan lain, apakah ada orang yang sholat sekedar sholat saja? Ada. Apakah ada orang sholat yang kalau dia tunaikan sholat, dia hanya ingin membebaskan diri dari pertanyaan, apakah sudah sholat? Sudah. Kok cepat amat? Si amat aja nggak cepat-cepat. Ya, yang penting sudah daripada enggak sama sekali. Ada yang begitu? Ada. Baik. Bahkan orang-orang ini unik. Baru selesai sholat teman-teman, padahal sholatnya itu zuhur ke asar itu masih jauh. Begitu mendengar adzan asar, kalimat pertama yang keluar baru zuhur. Kok sudah asar lagi? Ini gelombang yang pertama. Jadi isyarat yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang sholatnya itu sekedar mengangkat kewajiban saja, yang penting sudah selesai sholat. Dua, awas kita agak pelan-pelan. Karena di sini nanti akan menentukan keberhasilan sholat kita menurut Allah, bukan menurut kita.
Jangan-jangan selama ini sholat, menurut Allah sholatnya belum berhasil. Sekalipun kewajibannya sudah gugur. Jadi kalau Anda menunaikan sholat pada ukuran yang pertama ini, terpenuhi rukun dengan syaratnya, syarat selesai, rukun tuntas, sholat sudah, maka kewajiban terangkat, tapi manfaat sholatnya diraih atau tidak, itu yang nanti kita akan lihat. Jelas? Baik. 2. Teruskan ayatnya. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Teruskan. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Ukuran ketiga, ini yang paling hebat. Kalau yang ketiga ini sudah melekat pada diri Anda, maka berbahagialah. Anda nanti akan dijamin oleh Allah akan mendapatkan 5 kemuliaan saat di dunia yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat, bahkan orang yang sholat tapi sholatnya tidak mencapai level seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Nah, kata Allah, teruskan, fadhkurullaha. Baik. Lihat sini. Golongan pertama disebutkan langsung oleh Al-Quran, ini yang sekedar asal sholat saja. Yang penting sholat. Ini satu. Yang kedua, ini yang coba kita bahas, jadi tema kita pada malam hari ini. Fadhkurullah. Saya tuliskan kalimat ini. Ya. Fokus baik-baik. Lihat sini. Ini pakai fa. Saya turunkan 1, saya tandai. Ini ukuran yang keduanya. Kemudian tambahan, bonusnya yang ketiga. Tahan baik-baik. Innas salata kanat 'alal mu'minina. Saya tambahkan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, ini tambahannya. Lihat sini. 1, saya ajarkan dulu ya, rumus cepatnya. Kalau ada huruf fa, nanti kalau sedang baca Al-Quran atau hadis, kita bisa praktekkan rumus ini. Kalau ada huruf fa dalam satu rangkaian kalimat, maka huruf ini di ilmu nahwu disebut dengan huruf sambung konjungsi di antara 2 peristiwa. Antara peristiwa pertama dengan yang kedua itu berlangsung cepat tanpa jeda. Ya, misal, saya berikan contoh. Jalasal ustaz faqama. Ustaz itu duduk, lantas berdiri, pakai fa, kemudian berdiri. Antara duduk ke berdiri itu nggak ada jeda. Duduk dulu, begitu duduk langsung berdiri. Antara duduk dengan berdiri tidak ada jeda. Paham? Awas, nanti karena ini nanti kita akan bawa pada ayat-ayat selanjutnya. Kalau ada jedanya, itu bisa menggunakan wawu atau thumma. Kalau jedanya singkat, misal, jalasal ustaz wa qama. Ustaz itu duduk dan kemudian berdiri. Antara duduk ke berdiri masih ada jeda. Misal 1 menit duduk dulu baru bangun, itu pakai wawu. Tapi kalau sudah pakai thumma qama, jedanya cukup panjang. Mungkin duduk 30 menit, setelah itu bangkit kembali berdiri. Tapi kalau menggunakan fa, antara duduk dengan berdiri tidak ada jeda. Paham sampai sini? Baik, itu yang disebut dengan harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf sambung di antara 2 peristiwa, peristiwa 1 kedua tanpa jeda. Sekarang perhatikan baik-baik. Peristiwa pertama, ada orang yang sholat. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika sholat telah tuntas kalian kerjakan. Ada orang yang menunaikan sholat, dia sholat. Kemudian begitu selesai sholat, wasol. Tadi dibaca waqaf, berhenti di situ. Sekarang sambungkan. Kalau kita baca ayatnya diteruskan, tidak berhenti di wakaf yang tadi, fadhkurullaha, maka orang yang telah sholat ini, kalau berhasil sholatnya kata Allah, fadhkurullah, maka sholatnya akan cepat mengingatkan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang yang berhasil sholatnya kata Allah, mendapatkan manfaat dari sholatnya, perbuatan pertama dia sholat, begitu selesai sholat, aktivitas pertama, sholat. Aktivitas kedua, begitu selesai sholat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah. Antara sholat dengan ingat kepada Allah, zikrullah, itu tanpa jeda.
begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka semua dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dilatih dalam sholatnya langsung tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan. Sampai sini, ini harus setengah paham. Harus setengah paham. Kalau sudah paham, berarti hebat. Paham? Setengah paham. Alhamdulillah. Nanti saya sambungkan pelan-pelan. Yang kedua, golongan kedua, orang ini sholat, dipandang berhasil sholatnya kata Allah, kalau pasca sholat, selesai sholat, maka dirinya langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang terjadi pada dirinya? Pakai fa'fadhkurullah. Begitu selesai sholat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaan orang ingat dengan orang yang tidak ingat? Lihat sini. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingat misalnya dengan orang terdekat kita, suami ingat dengan istrinya, begitu masuk kantor dia ingat dengan istrinya, tapi saat bersamaan masuk kantor lihat istri orang. Baik, begitu dia masuk kantor lihat istri orang, saat bersamaan dia ingat dengan istrinya. Pertanyaan saya, apakah suami itu akan tertarik dengan istri orang? Masa? Baik, walaupun ada ketertarikan pada dirinya, tapi kalau dia diikat dengan jiwa yang terikat pada istrinya, maka demi Allah saya katakan, dia tidak akan pernah coba-coba untuk bermain dengan istri orang. Anda teman-teman sekalian, mohon izin, begitu masuk kemudian ke kantor, maaf, yang mahasiswa datang ke kampus, sedang ujian, begitu sedang mengerjakan ujian, Anda ingat bahwa di atas ada CCTV yang menyorot kameranya langsung kemudian ke meja Anda begini. Kalau Anda ingat di atas Anda ada CCTV, apakah Anda akan nekat untuk mencontek? Demi Allah saya katakan, walaupun teman-teman sekalian, ada kisi-kisi Anda bawa, sudah Anda siapkan tuh. Kalau Anda ingat di atas Anda ada kamera, Anda tidak akan pernah mengeluarkannya. Paham sampai sini? Ingat, pertanyaannya boleh disegel, tapi jawaban terbuka. Tapi kalau Anda tahu ada CCTV di atasnya, Anda tidak akan pernah melihatnya. Ya, jelas sampai sini? Ini contoh. Nah, apa yang terjadi pada orang itu kalau dia ingat ada CCTV, dia ingat ada istri yang mengawasi, dan seterusnya, maka dia akan berusaha menjalani aktivitas pekerjaannya sesuai dengan pengawasan yang melekat pada dirinya. Maka orang yang paham bahwa ada CCTV di sekitarannya, maka dia akan berhati-hati dalam beraktivitas. Bagaimana dengan orang yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka demi Allah saya katakan, orang salat itu kalau benar salatnya, dia ingat dengan Allah. Perhatikan baik-baik. Qiyaman, teruskan ayatnya. Qiyaman, maka dia selesai salat, dia berdiri, dia ingat Allah. Maka orang yang ingat Allah dalam berdirinya, aktivitas berdiri, jalan berdiri, keluar masjid berdiri, pakai sendal sambil berdiri, maka ketika dia ingat Allah, dia tidak akan pernah melakukan aktivitas yang tidak disukai oleh Allah. Jadi tidak akan pernah ada orang ke masjid sholat, pasca sholat ingat Allah, begitu keluar masjid salah menggunakan sendal. Mustahil. Karena dia yakin begitu dia mau pakai, dia ingat, ya Allah, Allah akan ridho dengan apa yang saya gunakan. Punya orang, punya saya, itu yang Allah ridhoi. Maka mustahil orang yang ingat Allah akan mengenakan sendal yang tidak ia miliki. Begitu keluar misalnya, mana sendal saya tadi? Ya Allah, berikan saya petunjuk untuk menemukan sendal saya. Cari-cari, oh ini dia sendal saya. Dipakai sama dia, padahal ke masjid nggak pakai sendal. Ini menunjukkan pasti ada yang salah dengan dirinya. Dan mustahil, ini sederhana aja, sederhana. Kalau orang ingat Allah, ini cara keluar masjidnya aja beda. Dia masuk ke masjid, kaki kanan, keluar masjid, kaki. Jadi mustahil orang ingat Allah, keluar masjid, kaki kanan. Karena ingat dia. Di orang-orang yang dalam aktivitasnya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan selalu berasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Teruskan. Wa qu'udan. Tidak sampai saat duduk saja, saat berdiri saja. Bahkan dalam duduknya pun dia ingat Allah. Ingat, yang dimaksud di sini bukan sekedar berdiri dan duduk, semua aktivitas yang dilakukan dalam berdiri dan semua aktivitas yang dilakukan dalam duduk. Bukankah Anda di kantor duduk? Bukankah Anda saat menulis duduk? Bukankah kadang saat bikin status itu duduk?
Bukankah kadang Anda saat berdiskusi itu duduk? Maka orang-orang yang sholatnya benar, walaupun dia duduk di pekerjaannya, maka duduknya bukan sekedar duduk. Duduknya sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara zikirnya? Zikir itu maksudnya ingat, nyambung. Karena dia tersambung dengan Allah, maka semua pekerjaan yang ia kerjakan dalam duduknya, mustahil ia kerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, dia sedang duduk nih, disuguhi minuman. Begitu dia akan minum, dia akan lihat apakah minuman ini disukai Allah atau tidak. Kalau disuguhi kemudian dia minuman, lantas minuman ini tidak disukai oleh Allah, begitu dia melihat ini, sepanjang dia tersambung dengan Allah, dia ingat Allah, maka tidak akan pernah menyentuhnya. Tolong pinggirkan yang ini, karena ini kosong. Misal. Tolong pinggirkan yang ini minuman tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil ada orang saat yang bersamaan ingat Allah tapi bisa berbuat maksiat, mustahil. La tajtami'u ta'atu wal ma'siyah. Tidak akan pernah berkumpul taat dengan maksiat. Kata Nabi, la yasriqul mu'min 'indama yasriq fahuwa mu'min. Tidak mungkin orang beriman itu mencuri, saat mencuri ada iman dalam dirinya. Sedangkan iman itu dasar menunaikan salat. Makanya kalimat salat pertama dalam Al-Qur'an dibuka dengan kata iman. Buka Quran surah kedua ayat ketiga. Itu kalimat salat pertama dalam Al-Quran. Dibuka dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Jadi kalau orang benar salatnya mustahil berbuat maksiat. Saya sering katakan tangan tahiyat ini tidak akan pernah dipakai salat. Tuh, kan iya aja begini tuh. Tangan tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Itu maksudnya. Jadi kalau orang biasa salat, biasa tahiyat, kan Anda katakan begini, asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat nih. Telunjuk ini ketika dinaikkan tuh, ini komitmen kita untuk tauhid kepada Allah. Jadi kalau orang benar tahiyatnya, ingat Allah, telunjuknya dipakai, asyhadu an la ilaha illallah, maka telunjuk ini tidak akan pernah digunakan untuk maksiat. Demi Allah saya katakan, tidak akan pernah ada orang salat yang salatnya benar, kemudian mudah menandatangani proyek yang tidak jelas. Tangannya melekat pada perbuatan maksiat. Menulis status yang tidak baik. Ejekan-ejekan, celaan-celaan dan sebagainya. Mustahil itu. Mustahil. Karena itu kalau Anda kembali dari salat, jeda dari kantor, datang ke masjid musalla, kembali duduk depan kantor, depan laptop Anda, depan komputer Anda, maka mustahil tangan Anda bisa mudah menggerakkan maksiat. Mustahil. Pak, ini Pak. Coba dicek dulu Pak. Ini proyek kita pada hari ini. Oh, bagus ini. Ya Pak, ini Pak kalau bisa dikurangi sekian, ini fee-nya kurang lebih 300 juta Pak. Khusus untuk kita. Maaf ya. Ini tangan saya, tangan tahiyat, tidak akan pernah dipakai untuk maksiat. Silahkan ambil lagi. Harusnya begitu. Diambil dia. Tiba-tiba dia balik lagi setelah 5 menit. Pak, orangnya katakan fee-nya naik 5 miliar. Masya Allah. Sebentar, saya istihara dulu. Enggak ada. Jadi kalau dia benar tersambung dengan Allah, maka kata Allah langsung disebutkan di Quran, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bahkan saat tidurnya pun tidurnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tahan sebentar, ini kita baru mau mukadimah nih, kita belum mulai. Karena itu, ibadah ini disebut dengan salat. Apa itu salat? Dulu yang kita harus paham. Jangan-jangan selama ini kita tunaikan salat, tapi kalimat salat pun kita pahami dengan baik. Salat itu, teman-teman, itu akar kata paling awalnya, itu seakar dengan kata silah, silatun. Dari kata wasala yasilu silatan, wa wusulan, wa salatan. Sering diartikan dalam fikih dengan nama doa, as-salat ya doa. Padahal asal katanya, akar kata utamanya itu bukan doa. Dari kata wasala yasilu silatan, wa wusulan wa salatan. Apa itu artinya? Sesuatu yang terhubung dengan erat. Sesuatu yang sampai ke tujuan kemudian terhubung dengan erat. Kalau saya misalnya jadikan ini ada tutup spidol, ini spidolnya. Saya sambungkan, saya gerakkan ini sehingga sampai menuju ke tutupnya, kemudian terhubung dengan erat, sulit dipisahkan. Maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan silah. Pernah dengar istilah ini? Silaturahim. Pernah dengar? Kenapa disebut dengan silaturahim? Karena momentum itu bisa menyatukan seseorang sehingga terikat dengan kuat.
Dan suksesnya silaturahim itu, mohon maaf, bukan saat kumpul-kumpul. Kalau Anda sedang kumpul dengan keluarga, kemudian bisa tertawa, bisa diskusi, bisa gembira, wajar. Karena orangnya nampak di depan Anda. Silaturahim itu dipandang berhasil jika Anda telah kembali ke tempat masing-masing. Ada yang pulang ke rumahnya, ada yang pulang ke daerahnya. Tiba-tiba saat pulang itu, Anda masih terikat dengan teman-teman yang tadi berjumpa. Malam-malam Anda doakan. Kemudian setelah itu Anda mohonkan kebaikan. Kalau sakit Anda tanya, Anda kirimkan doa. Itu yang disebut dengan silah. Hubungan yang nampak dengan kuat sekalipun tidak berada di satu tempat dan masa yang sama. Paham sampai sini? Nah, ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah secara kuat. Sehingga kita tersambung dengan Allah, ingat dengan Allah dimanapun. Bukan sekedar sholat. Kalau Anda saat sholat ingat Allah, wajar sedang menghadap kepada Allah. Kalau Anda ingin tahu bukti berhasilnya sholat, nanti selepas sholat, apakah Anda ingat Allah atau tidak? Di ibadah ini, kenapa disebut dengan sholat? Karena melatih kita supaya terhubung dengan Allah dimanapun kita berada. Di saat Anda tidur, mau tidur, ingat Allah. Saat makan, ingat Allah. Saat minum, ingat Allah. Ke kantor, ingat Allah. Olahraga, ingat Allah. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Orang sholat itu kalau benar sholatnya, maka dia akan mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Yang paling hebat, nah ini yang mau saya tutup mukaddimahnya. Yang paling hebat, ada orang yang bahkan saking ingatnya kepada Allah, belum sholat pun dia sudah tahu kapan waktunya sholat. Lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau kita terjemahkan dengan terjemah bebas, secara bebas, kata Allah, bahkan orang beriman itu sudah tahu waktu-waktu sholat. Jadi kalau Anda benar tersambung dengan Allah, ingat kepada Allah, terlatih kita terhubung dengan Allah, bahkan urusan sholat pun belum dipanggil, dia sudah tahu waktunya. Sekarang, mari kita cek tingkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tahan, saya agak pelankan sedikit, kita mulai pelan-pelan, kita masuk pada intinya. Catat rumus ini ya, saya berikan rumus tafsir yang kedua. Jika ada satu amalan di dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka amalan itu secara otomatis akan menjadi indikator pengukur tingkat kekuatan iman pemiliknya. Mohon izin, saya akan agak mulai pelan-pelan sekarang karena sudah masuk ke inti bahasannya. Jika ditemukan dalam Al-Quran satu amalan yang dibuka dengan kalimat iman, maka amalan itu secara otomatis akan menjadi indikator atau pengukur tingkat keimanan pemiliknya. Misal, amalan sholat itu dibuka dalam Al-Quran dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tahan. Amalan sholat dibuka dengan kalimat iman. Maka sholat ini secara otomatis menjadi indikator atau pengukur tingkat keimanan pemiliknya. Kalau ingin Anda cek apakah iman saya sedang kuat atau lemah, tinggi atau rendah, maka cek pada interaksi kita dengan penunaian sholat. Semakin Anda semangat menunaikan sholat, maka ini menunjukkan tingkat keimanan kita sedang naik di atas. Tapi kalau Anda sedang lemah, malas menunaikan sholat, ini menunjukkan bahwa tingkat keadaan imannya sedang berada di level yang sangat rendah. Nah ini Allah memberikan gambaran di ayat yang ke-103 surah An-Nisa. Kata Allah, kalau Anda lihat orang-orang yang kuat imannya, terhubung dengan Allah, Allahu Akbar. Jangankan dipanggil, sebelum dipanggil pun teman-teman sekalian, dia sudah ingat kapan waktu panggilan itu. Karena itu ketika Allah menyebutkan pekerjaan salat, itu kalimat imannya disebutkan dengan kata kerja. Tapi ketika menyebutkan orang-orang yang ingat dengan Allah, punya hubungan kuat spesial mereka, maka kata imannya dirubah menjadi kata benda. Subjek, fa'il. Lihat, pekerjaan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yuqimun, kata kerja. Kalau Anda ingin mengukur tingkat keimanan Anda, ukur pekerjaan Anda saat salat. Kalau Anda dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh misalnya 4.18,
Dipanggil 4.18, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bangun seketika, ya Allah, sudah adzan. Ini menunjukkan bahwa iman Anda standar. Bukan kuat, standar. Ya, standar panggilan itu saat dipanggil, ingat. Anda kerja di kantor, jam kantornya jam 8, datang jam 8, standar kan? Standar. Kalau Anda ke kantor jam 8, datang jam 7, maka Anda hebat tuh. Ada orang dipanggil subuh 4.18, datang ke masjid jam 4, zikir dulu, nunggu azan, bahkan dia yang azan, dia yang buka pintu masjid, dia yang nyalain lampu masjid, dia yang nyiapin speaker, dia yang azan. 4.18 tuh. Azan 4.18, datang sebelum 4.18. Ini menunjukkan imannya luar biasa. Jelas? Dipanggil 4.18, baru ingat jam 8.14. Ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Sekarang kata Allah, lihat baik-baik. Orang-orang yang imannya kuat itu berubah jadi kata benda, fa'il. Dari yu'minun jadi mu'min. Perhatikan kalimatnya. Kalau mu'min itu orangnya. Yu'min pekerjaannya. Kerja itu artinya naik turun. Pekerjaan itu kadang naik, kadang turun. Kalau satu kalimat diungkapkan dengan kata kerja, itu artinya dia tidak stabil. Kadang naik, kadang turun. Dalam pekerjaan sholat, kalimat imannya menggunakan kata kerja. Ini seakan menunjukkan orang-orang yang sholat itu kadang bisa kelihatan petunjuk imannya. Imannya kadang naik, kadang turun. Silahkan cek aja dalam sholatnya. Kalau sedang semangat, berarti imannya naik. Kalau sedang malas, imannya turun. Tapi yang ini tidak. Kalimatnya menggunakan kata benda. Innas salata kanat 'alal mu'minin, bukan 'alal ladzina yu'minun. Bukan 'alal ladzina amanu, 'alal mu'minin. Bagi orang-orang yang imannya telah kuat. Bagi orang-orang yang tersambung dengan Allah. Bagi orang-orang yang selalu ingat dengan Allah dalam setiap aktivitas, maka dia, lihat baik-baik, kitaban mauquta, dia sudah paham waktu-waktu panggilan salat. Maka sebelum kita lanjutkan pada inti pembahasan kita, saya mau tanya dulu pada teman-teman sekalian. Tahan sebentar. Anda bisa tahu kapan waktunya bekerja. Anda tahu kapan waktunya gajian. Anda tahu kapan waktunya ke mall. Anda tahu kapan weekend, pekerjaannya apa, aktivitasnya apa. Sekarang pertanyaannya, maaf, besok duhur jam berapa? Besok asar jam berapa? 15.20, 15.38, 15. Wah, terjadi perbedaan pendapat ya tentang waktu sholat asar. Besok maghrib jam berapa? Sekarang isya jam berapa? Nah, tidak. Saya bukan ingin mengetes tentang waktu-waktu sholat. Tujuan saya menanyakan ini untuk kita bertanya pada diri kita sampai dengan maghrib ini, apakah status keimanan kita disebut oleh Allah pemilik iman yang kuat tersambung dengan Allah atau belum? Jika waktu sholat saja belum kita ketahui dengan baik, maka bagaimana kita bisa mengatakan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu hal pertama yang penting kita lakukan adalah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Kata Allah, orang yang sholatnya itu bagus, punya hubungan kuat dengan Allah, maka hal pertama yang tampak dalam dirinya, dia sudah mengenal waktu-waktu sholat. Kalau Anda sudah mengenal waktu-waktu sholat dan sudah bisa konsisten menunaikannya, maka ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa berita gembira itu? Anda akan mendapatkan 5 rahasia yang disebutkan dalam Al-Quran, yang hanya diberikan pada orang-orang yang sholatnya seperti diisyaratkan dalam Al-Quran ini, dan tidak pernah diberikan pada orang yang tidak sholat atau sholatnya tidak menghasilkan kualitas seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Apa saja kelimanya ini? Itu yang coba kita turunkan pada pembahasan di malam hari ini. Nanti kita akan lihat di akhirnya bagaimana cara mendapatkan 5 kemuliaan ini. Jangan-jangan selama ini sholat tapi belum mendapatkan 5 hal yang dimaksudkan. Jelas di sini? Ya, kita mulai. Bismillah. Tahan. Ini kita baru mau mulai ya. Yang tadi kita pengantar dulu. 1. Bismillah. Orang yang sholatnya benar, yang dengan sholat itu ia mampu mengingat dan mendekat kepada Allah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan 5 kemuliaan sebagai berikut. 1,
tersebut dalam Quran surah ke-13 ayat ke-28. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Fokus. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, orang-orang yang zikirnya benar kepada Allah itu, maka dampaknya ke hati akan membawa ketenangan. Ayat ini kata para ulama sekaligus memberikan isyarat bahwa orang-orang yang sholatnya benar, ditunaikan dengan sempurna, maka ia akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya dalam setiap aktivitas yang ia lalui. Tahan. Karena sholat pun dalam Al-Quran itu disebut dengan zikir. Kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Sedangkan sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallah. Saya Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembah Allah itu? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Di ayat ini, Toha, ayat ke-14, Allah katakan tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Salat disebut dengan zikir. Di Quran surah ke-13 ayat ke-28, Allah sampaikan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan zikir yang benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Nah, jadi kesimpulan yang pertama, kata para pakar tafsir, kalau orang sholatnya benar, ditunaikan sempurna, benar menurut Allah, benar menurut contoh Rasulnya, maka dampak yang pertama, sholat itu akan membawa ketenangan pada jiwanya. Ini orang sholat itu dalam setiap keadaan kelihatan tenang pembawaannya. Maaf ya, tidak ada masalah, tenang itu wajar. Tapi ada masalah pun tenang. Masalah kecil, tenang. Masalah besar, tenang. Kalau Anda tiap hari sholat, mohon maaf sekali, tiap hari sholat, tapi di rumah misalnya selalu gelisah, di kantor ada pekerjaan tidak pernah tenang, padahal tiap hari sholat, maka ini menunjukkan ada yang kurang sempurna dalam sholatnya. Di kantor tenang, tapi pulang ke rumah tidak pernah tenang. Lihat istri, gelisah. Awas, lihat pekerjaan di rumah, gelisah. Lihat anak tidak tenang. Ini menunjukkan ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Yang paling bahaya, lihat istri sendiri gelisah, lihat istri orang lain tenang. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sholatnya. Paham? Baik. Ini bahaya nih. Nikah dengan istri sendiri mahar 8 juta. Istri orang 80 juta. Itu pasti ada yang error dalam hidupnya. Sudah. Jelas? Satu, tahan sebentar. Orang yang sholatnya ditunaikan dengan sempurna, maka pembawaan perilakunya akan cenderung tenang dalam hidupnya. Satu, tenang. Tes teman-teman sekalian. Yang paling dahsyat, yang paling hebat. Bahkan tempat sholat pun, itu dikhususkan oleh Allah, yarhamukallah. Tempat sholat pun dikhususkan oleh Allah, beda dengan tempat-tempat yang lainnya. Allah menjamin dalam Al-Quran, semua tempat sholat itu membawa ketenangan yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Kalau nggak percaya silahkan Anda cek. Anda saat masuk masjid itu, begitu masuk ke dalamnya, Anda pasti akan merasakan ketenangan yang beda dengan tempat-tempat lainnya. Buka Quran surah kedua ayat 125. Paling kanan di pertengahan. Quran surah 2 ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika Allah menjadikan al-bait Ka'bah dan tempat sekitarannya, Masjidil Haram, masjid. Awas, pusat tempat kita sholat, Ka'bah, pusat utamanya, masjid turunannya. Jadi kalau disebutkan bait, al-bait saja itu Ka'bah. Tapi kalau disebutkan Baitullah, itu bisa Ka'bah, bisa masjid. Awas, hati-hati. Bisa Ka'bah, bisa masjid. Turunan dari bait itu masjid. Karena itu masjid dalam Al-Quran disebut dengan rumah-rumah Allah. Masajid Allah. Quran surah kedua ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajid Allah.
Perhatikan baik-baik. Kata Allah, saya telah tetapkan Ka'bah itu dan tempat turunannya, masjid-masjid itu sebagai pusat untuk ibadah dan tempat yang sangat menenangkan. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna, tempat yang sangat menenangkan. Jadi kalau Anda segelisah apapun, punya masalah hebat, datang ke Mekah, depan Ka'bah, Anda bisa menangis seketika, tenang aja. Seakan-akan urusan selesai. Walaupun masalahnya belum tuntas, tapi ketenangannya tiba. Nah, tempat-tempat selain Ka'bah itu kata Allah, ada lagi selain Ka'bah. Apa itu? Masjid. Di Anda segelisah apapun, kalau sedang punya persoalan, tiba-tiba masuk masjid. Begitu masuk, seakan-akan punya ketenangan tersendiri. Masuk, sholat 2 rakaat, sujud. Begitu selesai salam, duduk sebentar, walaupun sholatnya belum tiba, duduk. Dekat AC, saking tenangnya, plak, tidur aja. Satu. Baik, tahan. Nah, apa dampak ketenangan ini bagi aktivitas kita? Ada rahasia terbesar yang itu bisa kita dapatkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah, insya Allah. Masih ada 4 lagi, dan itu nanti kita akan evaluasi setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.